Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah falsafah dalam keperawatan dengan topik yang kali ini berbeda ya. Kalau kemarin di falsafah baik saya ataupun Bu Rahma sudah menyampaikan mengenai konsep filsafat ilmu. Jadi bagaimana cara mencari ilmu pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pada pagi hari ini saya akan membahas satu topik yang berjudul konsep dasar critical thinking atau konsep dasar berpikir kritis. Mungkin sebelum kita membahas, kita harus pahami dulu ya definisi dari kata berpikir kritis. Oke, kalau kita merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia, thinking atau berpikir itu ya kemampuan otak untuk dia menelaah segala informasi itu berpikir. Sedangkan kritis adalah ini ya kondisi yang serius. Artinya berpikir kritis itu bisa kita artikan berpikir yang serius. Tapi bisa juga berpikir kritis itu kita artikan definisi kritis itu sendiri adalah tidak mudah percaya terhadap segala sesuatu. Selain itu, berpikir kritis itu juga, maksud saya kritis itu adalah sesuatu sifat yang apa ya, dia tajam dalam melihat sesuatu, kemudian, kritis itu juga senantiasa, adjektif ya, sifat ya, sifat yang senantiasa berusaha mencari kesalahan, itu makna negatifnya ya. Artinya kritis itu sendiri serius, kemudian tidak mudah percaya, artinya skeptis ya, kadang ini bisa dikatakan skeptis juga, namun kritis lebih ke arah positif, dan terkadang juga disertai dengan unsur senantiasa mencari kesalahan. Artinya tidak langsung meyakini bahwa apa-apa yang diterima atau disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Itu definisi kritis sendiri. Jadi berpikir kritis ya berpikir yang serius. Orang yang berpikir kritis berarti senantiasa berpikir yang dia tidak mudah percaya, kemudian senantiasa mencari kesalahan dalam tanda kutip, mempertanyakan kebenaran dari informasi yang dia dapatkan. Itu adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini sendiri adalah kemampuan yang penting. Mengapa penting? Karena pertama dia adalah kemampuan dasar fondasi yang harus dimiliki oleh semua penuntut ilmu, jelas ya. Apalagi kondisi sekarang itu tidak bisa kita pungkiri ya bahwa arus informasi itu begitu deras. Sekarang semua orang bisa menulis segala sesuatu dan memposting itu di media sosial ataupun di internet, kemudian semua orang ya, bahkan orang yang tidak capable sekalipun dia bisa menulis sesuatu yang bahkan tidak dia kuasai dan dia posting di internet. Misalnya ada orang yang bukan dokter, bukan ahli kesehatan, tapi dia menulis tentang imunisasi, tentang diet yang sehat. Nah, ini kan sesuatu yang sangat sebenarnya sesuatu yang nanti berbahaya jika itu digunakan sebagai dasar dalam membuat sebuah keputusan. Nah dan selain itu juga informasi yang seperti ini, kalau kita tidak kritis dalam menyikapi itu, dia tidak mempertanyakan, "Ini benar nggak sih?" Atau tidak serius, kemudian tidak tajam dalam menelaahnya, maka, kemungkinan kita untuk terjerumus dalam, apa ya, sebuah informasi yang menyesatkan itu sekarang cukup besar. Artinya memang kemampuan berpikir kritis ini yang artinya serius, kemudian mendalam, kemudian senantiasa mempertanyakan kebenaran dari sebuah informasi ini mutlak diperlukan karena tadi arus informasi ini cukup banyak. Kalau kita tidak pandai-pandai memilah, tidak pandai-pandai dalam mengkritisi informasi yang ada, maka nanti kita bisa terjebak dalam pusara hoax ya, gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita sebagai perawat sendiri ya nanti atau sebagai mahasiswa keperawatan, kemampuan ini juga penting dalam membuat sebuah keputusan. Ya, kita tentunya setuju ya keputusan yang berkualitas itu dihasilkan dari
banyak pertimbangan. Artinya contoh aja deh, kita mau memutuskan untuk yang sederhana membeli handphone. Tentu saja pada waktu kita memilih handphone yang mau kita beli pun kan sebenarnya kita sudah menerapkan berpikir kritis ini ya, kita akan mengkritisi masing-masing spek di berbagai merek handphone. Ini manfaatnya apa? Kira-kira awet atau tidak? Nah, sebenarnya kan kita juga sudah melakukan berpikir kritis di situ. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat sebuah keputusan agar keputusan kita itu berkualitas. Artinya tidak asal apa ya? Tidak asal membuat keputusan, artinya kalau kita tidak kritis kan ya nanti ada yang menawari, "Ya beli ini aja Samsung, bagus loh ini." Wah kita tergiur, "Oh ya juga ya." Ada yang menawari handphone Xiaomi misalnya, Realme dan sebagainya, kita juga jadi tergiur. Akhirnya kita bingung sendiri dan akhirnya kita membeli sebuah produk yang kita bahkan, memilih itu tidak melalui pertimbangan yang matang. Nah itu pentingnya berpikir kritis ya. Yaitu untuk sebagai dasar membuat sebuah keputusan agar keputusan kita itu adalah keputusan yang benar-benar matang, artinya tidak gerasa-gerusu dan keputusan itu dibuat berdasarkan banyak pertimbangan. Kemudian yang terakhir ya, membuat keputusan itu sendiri menjadi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, memang biasanya sesuatu yang perfect itu needs time, artinya tadi sebuah keputusan yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan itu biasanya lama dibuatnya karena mempertimbangkan banyak hal, memikirkannya sungguh-sungguh sehingga tapi tadi keputusannya menjadi berkualitas karena kita mengkritisi setiap kemungkinan keputusan yang bisa kita buat. Itu mengapa berpikir kritis ini penting. Nah, sekarang kita ke definisinya. Ada beberapa definisi dari berpikir kritis, tergantung kita mau mengacu ke referensi yang mana. Nah, ini kalau menurut Paul tahun 1992, kenapa tahunnya lama sih, Bu? Iya, karena memang konsep ini adalah konsep yang cukup tua ya, jadi dan tidak terjadi banyak perubahan sampai saat ini, sehingga referensi yang lama pun masih cukup relevan untuk dipakai saat ini. Jadi menurut Paul, kemampuan berpikir kritis itu adalah kemampuan seseorang yang secara mandiri, artinya tidak bergantung pada orang lain ya, kita putuskan sendiri. Nah, secara mandiri, dia menilai sebuah kebenaran, sebuah informasi berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang masuk akal. Nah, ini kita berarti mendukung definisi berpikir kritis seperti yang tadi sudah saya ungkapkan ya. Dari dasar katanya tadi kritis kan artinya nggak gampang percaya. Nah ini sehingga menurut Paul seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis itu adalah seseorang yang secara mandiri artinya dia tidak tergantung orang lain, mampu capable untuk menilai sebuah kebenaran dan sebuah informasi berdasarkan bukti-bukti atau fakta. Di mana implikasinya berarti dia tidak mudah percaya kalau informasi itu nggak ada buktinya, nggak ada penjelasan logisnya. Oh, dia akan mikir dulu, misalnya, mau kuliah di mana? Oh, mending kuliah di kampus X aja. Nah, kalau ada orang menyarankan seperti ini, orang yang kritis ya tidak langsung percaya ya, artinya, "Entar dulu, benar itu kampusnya bagus, saya mau tahu dulu gimana profil dosennya, gimana bangunan fisiknya, kemudian fasilitasnya, ada laboratoriumnya atau tidak, kemudian miliki kelas yang cukup luas atau tidak." Itu contoh. Kemudian selain dia tidak mudah percaya, dia juga logis ya, artinya mengandalkan akal sehat dan tidak hanya mengandalkan intuisi atau perasaan saja. Kayaknya aku senang deh, udahlah nggak apa-apa kuliah di sana, tidak seperti itu. Tapi segala sesuatu tuh dianalisa dengan akal. Sama seperti kemarin ya, pada waktu kita belajar mengenai filsafat ilmu. Baik, lanjut. Sedangkan kalau ini berpikir kritis menurut Watson dan Glaser tahun 1964, kemampuan berpikir kritis ini adalah kemampuan berpikir yang meliputi ada unsur-unsurnya. Satu, mampu menjelaskan permasalahan. Jadi dia bisa memahami dan bisa menjelaskan kembali permasalahan ataupun informasi apapun yang dia terima. Jadi paham. Kalau misalnya dia
diberi informasi itu dia paham informasi apa yang diberikan ke dirinya, dan dia bisa mengenali asumsi. Artinya dia bisa membedakan antara makna yang sebenarnya dengan asumsi pribadi dia. Yang kedua, selain dia mampu menjelaskan, berpikir kritis menurut Watson dan Glaser ini adalah kemampuan berpikir di mana seseorang tersebut bisa mengembangkan hipotesis atau bisa membuat dugaan sementara terhadap permasalahan yang ada. Nah, kalau konteksnya permasalahan berarti pertama saat dia dihadapkan dengan masalah, misalnya perawat ketemu dengan pasien. Duh, pasiennya sesak nafas. Nah, dia bisa menjelaskan sesak nafas itu adalah kelainan yang seperti apa, tentu saja berdasarkan fakta dan referensi yang ada. Oh, sesak nafas terjadi karena saluran nafas yang mengalami penyempitan sehingga oksigen yang masuk ke paru-paru berkurang. Terus kenapa bisa terjadi sesak ya? Karena dia berusaha menarik oksigen dari luar sebanyak-banyaknya untuk masuk ke paru-parunya sehingga nafas yang sesak itu biasanya dimanifestasikan dengan cepat tapi dangkal gitu, itu contohnya. Jadi dia bisa menjelaskan permasalahan yang ada dan dia jelaskan itu berdasarkan teori dan pemahaman yang tepat, bukan asumsi. Menurut aku sesak nafas itu kondisi saat seseorang cemas. Nah, itu asumsi ya. Bisa jadi itu asumsi. Kemudian dari permasalahan yang ada, dia bisa mengembangkan hipotesis, membuat jawaban sementara. Oh, kayaknya dari referensi yang aku baca seperti ini. Kemudian, selain dia bisa membuat hipotesis, dia bisa membuat kesimpulan dan juga memvalidasi atau membuktikan apakah kesimpulan tersebut benar atau tidak. Saya rasa ini udah kita bahas kemarin di filsafat ilmu ya, ini hanya nyambung saja dengan penjelasan yang kemarin. Tentu saja kalau semua sudah melihat video saya, pastinya ini bisa nyambung di bagian penjelasan ini. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis adalah membuat penjelasan berdasarkan logika ilmiah, dugaan sementara atas sebuah fenomena. Tadi berarti orang yang kritis tuh kalau ditanya dia bisa membuat jawaban sementara yang ilmiah gitu ya. Yang logis, yang ilmiah artinya ada acuan referensinya. Misalnya dia pernah baca buku atau dia pernah membaca artikel, jurnal dan sebagainya. Bukan hanya dari asumsi dia. Asumsi itu pendapat kita pribadi ya. Walaupun memang kadang saat kita berpendapat itu kan ada proses berpikir di otak kita ya, nggak murni kita baca terus kita bisa mengemukakan itu persis dengan yang kita baca. Memang akan ada proses elaborasi dalam otak, namun meskipun ada proses elaborasi, tapi argumen yang diungkapkan atau hipotesis yang diungkapkan itu tetap bersandar pada logika yang ilmiah, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, itu hipotesis. Kemudian validasi kebenaran, artinya dia bisa menguji kebenaran tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan. Oke, next. Nah, kalau berpikir kritis menurut Facion tahun 1990, ini adalah kemampuan membuat sebuah keputusan. Kalau tadi menurut definisi yang pertama yang mandiri, kalau ini ya hampir sama, membuat keputusan yang diatur oleh diri sendiri. Artinya kita orang yang berpikir kritis itu punya otonomi penuh dalam membuat keputusan. Di mana keputusan ini bisa meliputi kemampuan menginterpretasi, membaca data dan kondisi, menganalisis, menyimpulkan, mengevaluasi, berarti menilai kebenaran sebuah informasi, dan kemampuan untuk menjelaskan. Jadi kalau ini Facion ini sudah setahap lebih maju ya. Menurut dia kemampuan berpikir kritis itu outcome-nya harus ada sebuah keputusan gitu ya. Keputusan yang didasari kemampuan dia interpretasi, kemampuan menganalisis, nanti akan kita jelaskan apa itu perbedaannya, kemampuan menyimpulkan, mengevaluasi, dan menjelaskan. Artinya, menurut Facion ini, berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang sistematis. Artinya, untuk bisa membuat keputusan itu ada tahap-tahap yang harus dilewati oleh seseorang. Artinya saat kita ingin atau saat kita
membuat keputusan itu pastinya kita harus memahami dulu kondisinya, ya kan? Setelah itu kita bisa mereteli ya, atau membedah atau menganalisis situasi yang ada berdasarkan aspek sebabnya apa, akibatnya apa, faktor yang mendukung kejadian tersebut apa, itu namanya kemampuan analisis. Kemudian membuat hipotesis, oh kira-kira kemungkinan keputusan yang akan dibuat adalah A, B, C, D, E. Kemudian menguji hipotesis tersebut, kira-kira kalau membuat keputusan A, dampaknya apa, keputusan B, dampaknya apa, sampai akhirnya dari beberapa keputusan yang alternatif itu atau hipotesis yang sifatnya alternatif tadi diambil satu keputusan final, yang itu jadi keputusan yang dia pilih, gitu ya. Artinya menurut Fashion ya tadi, kemampuan berpikir kritis itu endingnya adalah pembuatan keputusan, di mana untuk sampai ke pembuatan keputusan itu ada fase-fase atau step-step yang sistematis, artinya runtut, yang harus dilewati. Itu ya. Kemudian definisi berpikir kritis menurut Fashion ini juga yang paling sering digunakan di keperawatan. Oke, mungkin sedikit informasi ya, seorang perawat itu kan nanti tugas atau peran akhirnya itu kan membuat sebuah keputusan klinis ya. Keputusan klinis itu mendiagnosa pasien. Artinya kalau ada pasien datang, dia mengeluh sesak nafas, dia nggak bisa bernafas, kulitnya udah kebiruan gitu ya. Kemudian kita cek saturasi oksigennya sudah turun. Nah, hasil ending seorang perawat itu kan nanti dia harus memutuskan pasien ini mau dilakukan apa, mau diberikan terapi apa, kan sebenarnya itu. Ya kan? Nah, Fashion itu mencoba membuat sebuah kerangka berpikir. Jadi berpikir kritis kalau perawat itu artinya adalah kemampuan dia untuk tadi membuat keputusan terhadap permasalahan yang ada. Nah, agar keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan harus melewati serangkaian step yang runtut dan sistematis serta logis tentu saja. Nah, sebenarnya selain kalaupun kita nanti sebagai perawat itu tugas kita adalah membuat keputusan yang tepat untuk pasien, sebenarnya kita sebagai manusia pun tugas atau kompetensi yang harus kita kuasai dalam menjalani hidup sehari-hari itu kan sebenarnya juga problem solving ya, artinya membuat keputusan terhadap semua permasalahan yang kita jalani. Misalnya mau kuliah atau tidak, mau ikut kuliah daring atau tidak, mau ikut diskusi atau tidak, itu kan semuanya menyangkut sebuah keputusan ya. Artinya memang kemampuan berpikir kritis ini mutlak diperlukan tidak hanya kita nanti sebagai perawat, tapi kita nih sekarang sebagai seorang individu itu memang harus menguasai kemampuan ini agar kita bisa menjalani hidup kita itu dengan berkualitas, agar dalam membuat keputusan dan dalam mencari solusi terhadap semua permasalahan yang kita hadapi itu, keputusan atau solusi yang kita buat itu berkualitas dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Oke, kan sebenarnya itu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang modal. Kalau tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai definisi ya, ada yang mengatakan berpikir kritis itu berpikir yang tidak gampang percaya, dan berpikir kritis itu adalah mampu memahami situasi sampai endingnya bisa membuat sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang modalnya. Biar kita bisa berpikir kritis itu kita harus punya bekal apa sih gitu ya. Oke, ini berdasarkan Potter Perry ya, itu modal untuk berpikir kritis itu ada 3 yang utama. Meskipun nanti kalau kita baca referensi yang berbeda mungkin akan berbeda juga redaksinya, namun secara garis besar kalau dari referensi acuan yang Potter Perry itu di e-book itu modal untuk seseorang atau sesuatu yang harus kita miliki agar kita bisa berpikir kritis itu ada 3. Yang pertama modal pengetahuan, yang kedua keterampilan intelektual, dan yang ketiga adalah sikap. Itu ya. Kita coba akan bahas satu persatu. Oke, mental operation atau keterampilan intelektual. Ini disebut juga tadi ya keterampilan intelektual atau kemampuan otak ini bekerja. Jadi mental operation itu bukan operasi otak ya,
tapi kemampuan operasi ya, bagaimana otak ini bekerja. Atau bisa juga dijelaskan proses atau aktivitas otak dalam berpikir atau bekerja. Tentu saja ini dipengaruhi oleh IQ ya, intelligence quotient, di mana memang IQ itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh genetik dan tumbuh kembang dari dia mulai dalam perut sampai dewasa. Artinya kita tidak bisa menafikan apa ya, memang ada orang yang dilebihkan dengan kemampuan IQ yang tinggi, artinya dia cepat sekali bekerja, otaknya itu cepat sekali bekerja. Mungkin kalau seperti HP yang dengan spek-spek tinggi ya, dengan RAM 16 giga itu kan begitu kita klik, langsung dia kerjanya cepat. Nah, otak pun sama. Dia ada orang-orang yang memang dianugerahi kemampuan bekerja, kecepatan otak bekerja itu yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu ya. Nah, kemampuan otak ini bekerja itu dimanifestasikan atau bentuknya atau kita bisa tahu ini orang tokcer atau tidak otaknya dalam bekerja itu ada 3 aspek utama yang bisa dilihat atau kemampuan otak itu bekerja bisa dilihat dari satu kemampuan apprehension atau kemampuan dia dalam memahami penjelasan. Ada orang yang diberi penjelasan, misalnya saya kasih penjelasan, jadi penyakit tadi ya misalnya sesak nafas itu terjadi karena saluran nafas yang menyempit. Nah, orang yang memiliki pemahaman yang bagus tentu saja biasanya dengan mendengarkan penjelasan ini dia langsung paham. Karena mungkin dia langsung mengkoneksikan itu dengan kemampuan dia memvisualisasi, dia akan langsung membayangkan, oh maksudnya menyempit itu berarti yang saluran yang lebar, dia berubah jadi kecil ya. Kenapa kok bisa sesak nafas? Ya pantas saja, karena kalau salurannya kecil, jalan yang dipakai untuk lewat oksigen kan jadi mengecil juga, otomatis banyaknya oksigen yang keluar masuk juga akan jadi berkurang, makanya dia sesak nafas itu. Itu apprehension, kemampuan dia memahami atau menangkap informasi lewat panca indera kita. Jadi otak ini kan bekerja dengan menangkap informasi lewat panca indera. Panca indera itu bisa penglihatan. Dengan membaca, lalu dia paham. Ada juga yang mendengarkan, panca indera yang kedua adalah pendengaran ya. Dengan dia mendengar, dia langsung paham. Ada juga yang kinestetik, yang dia harus bergerak dulu, melakukan dulu baru paham. Ada tipe-tipe orang seperti itu ya. Dijelaskan tuh, aduh aku nggak paham lah. Mendengar juga, pusing amat sih, tapi begitu dia langsung disuruh praktek atau kita ajarin caranya, dia langsung, oh maksudnya seperti itu. Nah itu ada, itu kemampuan pemahaman atau apprehension. Ada orang yang tokcer memang ya, dijelaskan sekali dia langsung paham. Ada yang harus 2 kali, 3 kali, dan ada Masya Allah dan Subhanallah, ada juga yang sampai 10 kali dia baru paham. Itu berhubungan dengan kemampuan otak dia berpikir, dan itu memang besar kemungkinan dipengaruhi genetik ya. Artinya kemampuan neuron-neuron di otaknya itu untuk saling tersambung. Jadi kalau kalian pernah membaca mengenai neuroscience ya, jadi ilmu mengenai otak itu Masya Allah ya, jadi otak kita itu ternyata ada miliaran selnya, di mana sel-sel itu saling berhubungan satu sama lain, dan kecerdasan seseorang itu ditentukan koneksi antar sel tersebut. Jadi semakin banyak sambungannya, semakin ruwet, seperti komputer ya, semakin ruwet maka semakin tokcer. Tapi semakin sambungannya itu sedikit, artinya antara sel satu dengan sel yang lain tuh tidak terkoneksi dengan bagus, nah biasanya semakin lamban otak itu bekerja. Itu apprehension, kembali lagi ke sini ya. Nah yang kedua, kemampuan otak bekerja itu juga bisa dilihat dari kemampuan dia dalam membuat judgement atau mengaitkan dua hal. Jadi kalau apprehension itu paham, kalau judgment itu bisa membuat hubungan antara dua hal atau mencari perbedaan dua hal yang memang benar-benar berbeda. Misalnya diberikan stimulus, coba kamu cari bedanya penyakit asma dengan bronkitis itu ada di mana.
Nah, dia bisa mengaitkan dua hal itu ya, persamaannya sama-sama menyerang bronkus, tapi ada bedanya. Kalau asma itu alergi, dia menyempit. Tapi kalau bronkus itu peradangan, walaupun sama-sama menyempit, tapi kalau pada bronkus itu karena jaringannya, salurannya menebal, kalau asma tidak, dia benar-benar menyempit karena alergi. Itu contoh, itu judgement. Dia mengaitkan dua hal. Ada dua hal dihadapkan, dia tahu, dia bisa mencari perbedaan, dia bisa mencari apakah dua hal ini berhubungan, kalau iya hubungannya seperti apa, kalau dia berbeda, bedanya ada di mana. Ini memang lebih tinggi daripada sekedar pemahaman ya. Kalau paham ya paham saja, tapi kalau judgement tuh naik levelnya. Sudah paham, baru dia bisa mengaitkan dua hal tersebut. Nah, kerja otak itu juga dimanifestasikan atau bisa terlihat dari kemampuan yang ketiga, yaitu kemampuan dia inferensi atau menyimpulkan. Nah, setelah dia paham, dia bisa mengaitkan, lalu dia bisa membuat judgement atau simpulan. Oh, jadi seperti ini kesimpulannya, gitu ya. Tuh. Ini contohnya. Tuh ya. Jadi tadi ya, otak kita tuh bekerja dengan menangkap stimulus, kemudian memproses di otak, kemudian muncullah argumentasi atau ide. Gitu ya. Nah, tadi simpulan sudah pernah kita bahas ya di mata kuliah filsafat ya, ini simpulan itu bisa sifatnya dua, ditarik dengan logika yang induktif dan deduktif. Saya rasa ini tidak perlu kita bahas ya. Baik, kita lanjut ke modal yang kedua. Jadi setelah modal yang pertama tadi, modal mental operation, jadi seorang yang berpikir kritis itu memang butuh onderdil otak yang cukup encer mungkin ya, kalau HP mungkin speknya tinggi. Nah, selain itu, tapi tidak perlu berkecil hati juga, karena kalau spek itu kan kadang buatan pabrik ya, artinya nggak bisa kita otak-atik ya, sama seperti otak kita ya, kalau sudah secara genetik cetak biru yang seperti ini, kadang kita sulit kalau mau di-upgrade jadi IQ 180 agak berat ya, tapi mungkin kita bisa memperkuat modal yang lain, yaitu modal pengetahuan. Oke lah, mungkin saya nggak cerdas-cerdas banget, tapi setidaknya saya bisa mengupgrade kemampuan berpikir kritis saya dengan menambah modal yang kedua, pengetahuan, dengan banyak membaca, banyak mendengar, banyak mengikuti kuliah, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah modal pengetahuan. Pengetahuannya ada dua macam. Yang pertama pengetahuan deklaratif, dan yang kedua adalah pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif itu adalah wawasan mengenai fakta. Jadi pengetahuan mengenai fakta ya, contohnya misalnya macam-macam warna, nama-nama penyakit, jenis-jenisnya, definisinya seperti apa. Kemudian kalau kemarin saya pernah membahas di mata kuliah IDK itu tentang anatomi ya, pengetahuan kita tentang istilah-istilah anatomi, definisinya seperti apa, itu namanya pengetahuan deklaratif. Perbedaan antara epidermis dan dermis, contohnya itu namanya pengetahuan deklaratif. Jadi mengenai fakta, definisinya apa, bedanya apa. Nah, pengetahuan yang kedua itu adalah pengetahuan prosedural, di mana ini berbeda dengan pengetahuan yang pertama. Kalau pengetahuan prosedural ini adalah penjelasan explanation tentang sebuah proses terjadinya fenomena atau prosedur kerja tertentu. Ini akan menjawab pertanyaan how, bagaimana, dan why, mengapa. Bedanya dengan yang di atas, kalau yang di atas itu menjawab what. Apa sih bedanya dermis dan epidermis? Itu deklaratif. Apa bedanya penyakit diabetes mellitus dengan penyakit gagal jantung? Itu deklaratif. Tapi kalau prosedural itu menjawab pertanyaan how dan why, bagaimana proses terjadinya diabetes mellitus, bagaimana proses terjadinya penyakit gagal jantung, mengapa, why seseorang bisa merasakan lapar, gimana tuh prosesnya orang bisa merasa lapar. Itu kan ada serangkaian proses ya. Bagaimana prosesnya orang bisa merasakan nyeri. Nah, itu pengetahuan prosedural. Nah, di dunia keperawatan, dua pengetahuan ini mutlak harus kita kuasai ya. Kita juga harus tahu definisi dari sebuah istilah,
Tapi selain itu kita juga harus tahu mekanisme terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa. Nah, seringnya ini untuk menjelaskan patofisiologi penyakit, bagaimana proses terjadinya gagal jantung, bagaimana proses terjadinya penyakit COVID-19 gitu ya. Kenapa? Why pasien COVID-19 itu bisa mengalami sesak nafas. Nah, itu kan kita harus explanation proses atau mekanismenya. Itu adalah pengetahuan prosedural. Nah, modal yang ketiga adalah modal sikap. Nah, kalau sikap ini adalah apa ya? Lebih menitik beratkan pada respon seseorang yang berhubungan. Respon ini biasanya ada kaitannya dengan perasaan, emosional seseorang. Emosional seseorang itu bisa membentuk sikap seseorang. Meskipun kadang pengetahuan juga membentuk sikap. Dan sikap ini biasanya juga dekat dengan perilaku. Artinya bedanya dengan dua modal tadi, modal yang awal tadi, kalau mental operation itu kan otak ya. Kalau pengetahuan juga iya. Nah, sikap itu ya walaupun juga di otak, tapi ini ada proses kita memilih ya. Artinya saya memilih untuk bersikap pro, artinya saya mendukung. Atau saya memilih untuk bersikap kontra, artinya saya nggak setuju. Itu namanya sikap. Jadi respon kita saat kita dihadapkan terhadap situasi itu namanya sikap. Nah, sikap apa yang bisa mendukung mereka berpikir kritis? Ini contohnya adalah satu mandiri. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang berpikir kritis, pertama kita harus mandiri. Artinya kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Ya, jadi kalau mau berpikir kritis atau mau jadi orang yang kritis, kita nggak boleh tergantung pada orang lain. Kenapa? Pada waktu kita menggantungkan diri kita pada orang lain, pada saat itulah kita mudah untuk diombang-ambingkan atau dipengaruhi. Aduh, kamu mending kayak gini aja deh. Aku tuh udah percaya banget sama dia, ya udahlah aku ikut. Atau misalnya ada temannya bilang, menurut kamu ini aku ketemu sama pasien asma misalnya kerja di rumah sakit ya. Menurut kamu mending dikasih obat apa nih? Bronchodilator atau yang lain? Nah, karena dia tergantung sama orang lain, maka orang lain bilang, kasih aja bronchodilator, dia lakukan tanpa menelaah secara kritis. Itu sebabnya kalau mau berpikir kritis, mau menjadi orang yang kritis harus mandiri, lepas. Kita harus jangan terlalu bergantung pada orang lain. Yang kedua, fair-minded atau tidak fanatik terhadap ide atau argumen tertentu. Jadi nggak boleh taklid buta. Kalau mau kritis tuh kita harus bisa mempertimbangkan berbagai option. Kita terbuka. Oh, misalnya kita dengar penjelasan dari orang atau kita baca, bisa jadi ini benar, tapi bisa juga salah. Coba saya cari perbandingan dari referensi yang lain. Nah, itu namanya fair-minded. Karena kalau begitu orang sudah fanatik, pokoknya kalau informasinya dari A itu selalu benar, belum tentu. Gitu ya. Tadi kan berpikir kritis tuh kita bisa menilai kebenaran dari sebuah informasi. Nah, sikap yang ketiga, memiliki kesadaran bahwa pendapatnya tidak selalu benar. Ya, orang yang kritis itu terbuka terhadap semua option selama option itu tadi logis, bisa diterima akal, nyambung, ada dasar acuannya, dan sinkron dengan kenyataan. Kemudian sikap yang berikutnya adalah berani untuk keluar dari zona aman, percaya diri, harus percaya diri ya. Kalau mau berpikir kritis, mau jadi orang yang kritis harus percaya diri, yakin kok saya bisa memecahkan persoalan ini. Saya yakin saya bisa memahami artikel ini. Saya yakin saya bisa merawat pasien ini. Itu percaya diri, tapi jangan over. Gitu ya. Kemudian memiliki integritas yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, yang berikutnya adalah komponen atau langkah-langkah berpikir kritis.